Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Wijaya dari Prodi Studi Agama UIN Sunan Ampel Surabaya dengan NIM 0702022245. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mereview jurnal, lebih tepatnya mereview disertasi. Disertasi ini terbit tahun 2012. Disertasi ini milik Bapak Dr. Samsul Ma'arif, guru di Pasca Sarjana UGM Yogyakarta. Disertasi ini berjudul Dimension of Religious Practice the Amatoan of Sulawesi, Indonesia. Dimension of Religious Practice the Amatoan of Sulawesi, Indonesia, atau dalam bahasa Indonesianya dimensi praktek keagamaan orang Amatoa dari Sulawesi, Indonesia. Amatoa atau yang terkenal dengan suku Kajang ialah komunitas adat setempat yang tinggal di dataran tinggi Sulawesi Selatan. Amatoa per tahun 2012-nya tidak lebih dianut oleh 5.000 jiwa. Orang Amatoa juga menggunakan bahasa Konjo, yaitu bahasa daerah setempat sana. Orang Amatoa memahami agama bukan hanya cara berhubungan dengan Tuhan, melainkan juga relasi antar kosmos, seperti cara berhubungan antara sesama manusia, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup, atau bagaimana cara manusia berhubungan dengan hewan, bagaimana manusia berhubungan dengan tumbuhan, hutan, gunung, sungai, ataupun ke roh-rohan yang berhubungan dengan spiritual. Pada disertasi ini terdiri dari 7 bab, yang antara lain bab pertama berisi tentang pendahuluan, yakni bagaimana Amatoa dipahami atau ditelusuri oleh cendekiawan-cendekiawan sebelumnya. Kemudian bab kedua membahas tentang sketsa etnografi dari suku Amatoan. Bab 2 mencakup orang-orangnya, lalu bahasa, agama, politik, kemudian ekonomi, pendidikan, dan lain-lain yang bersangkutan dengan Amatoa. Kemudian selanjutnya bab ketiga yakni politik perpecahan teritorial. Bagaimana Amatoa bisa dibagi menjadi 2 bagian, yaitu Amatoa luar dan Amatoa dalam. Amatoa luar yang secara mudahnya dapat dipahami dengan Amatoa luar lebih bisa berinteraksi dengan modernitas ataupun yang tidak berbau-bau ke adat mereka, dan Amatoan dalam lebih menjaga sehingga lebih menutup dari interaksi masyarakat luar atau modernitas. Kemudian yang keempat yakni yang akan dibahas dalam video ini selanjutnya, yaitu tradisi lisan, yaitu pasang rikajang. Tradisi ini membahas nilai norma dalam keseharian Amatoan. Yang kemudian bab kelima yaitu ritual Amatoan. Ritual Amatoan bersifat religius, yakni bersumber dari pasang tersebut. Ritual ini sama dengan praktik sehari-hari mereka, banyak yang nyambung dengan praktik sehari-hari mereka. Kemudian bab selanjutnya, bab 6, ini berfokus pada pertemuan bagaimana Amatoan bersinggungan atau berhadapan dengan Islam, bagaimana Amatoan berhadapan dengan modernitas, bagaimana Amatoan berinteraksi dengan dunia luar. Kemudian bab ke-7 yaitu kesimpulan dari disertasi ini. Kesimpulan yang setelah saya baca yaitu adat Amatoan bersifat religius karena keseharian mereka sangat bisa dibilang sangat religius, sangat berbau-bau agama, sangat berberi kebaikan. Pada video ini lebih berfokus kepada bab 4
yaitu tradisi lisan orang Amatoan atau yang biasa disebut pasang rikajang. Pasang sendiri ialah serangkaian pesan yang diwarisi nenek moyang secara turun-temurun dari generasi ke generasi di Kajang daerah mereka. Kemudian dari pesan yang diwarisi oleh nenek moyang kepada generasi penerusnya tersebut dibuat sebagai rujukan orang Amatoan melakukan praktik kehidupan sehari-hari. Pasang memproduksi dan diproduksi oleh praktik sehari-hari. Dengan demikian, pasang rikajang merupakan kumpulan pengetahuan dan referensi untuk pelaksanaan kehidupan sehari-hari yang mencakup semua jenis ide dan politik dalam kemasyarakatan orang Amatoa. Semua jenis ide dan politik yang disebutkan antara lain adalah sejarah, politik, kemudian sosial budaya, ekonomi Amatoan, dan agama. Pasang rikajang mencakup itu semua. Kemudian dijelaskan telah banyak cendekiawan yang meneliti tentang pasang atau membuat penelitian tentang pasang rikajang itu sendiri, yang antara lain bernama Kena Muhammad Aini Metzmen Usub. Penelitian dibuat tahun 1978. Usub sendiri memahami bahwa komunitas Amatoan adalah salah satu dari sedikit komunitas adat pribumi di Indonesia yang telah melestarikan nilai-nilai lokal mereka, melestarikan nilai-nilai praktik keagamaan mereka walaupun setelah Islam masuk. Pasang rikajang menurut Usub ialah alasan orang-orang Amatoan tersebut tetap melestarikan praktik-praktik mereka. Pasang rikajang juga menjadi sarana bagi orang Amatoa untuk setia melestarikan tradisi mereka. Orang Amatoan juga termasuk suku pribumi yang sangat menjaga hutan. Orang Amatoa dikenal oleh masyarakat luas sebagai suku yang sangat menjaga hutan. Di sana mereka sangat tidak merusak hutan yang ada. Bahkan rumah-rumah di sana tidak dibuat dari batu bata, yang kemudian batu bata dibuat dengan membakar kayu. Orang Amatoan tidak melakukan itu, sehingga orang Amatoan tidak membuat rumah dari bata. Setelah kemudian banyak cendekiawan yang telah meneliti tentang orang Amatoa, ada juga cendekiawan yang ingin mengumpulkan tentang pasal-pasal apa saja yang terdapat dari pasang itu. Secara mudahnya, jika di Islam sumber dari segala kehidupannya adalah berasal dari Al-Quran, orang Amatoa bersumber kepada pasang. Ada juga yang mengatakan bahwa pasang ialah asal-usul dari Al-Quran. Itu pendapat orang Amatoa. Uniknya dari pasang sendiri adalah orang Amatoa itu mengklaim bahwa pasang itu tidak bisa didokumentasikan. Jadi jika pasang telah dicatat, kemudian pasang telah divideo atau direkam, maka itu tidak disebut pasang. Pasang hanya keluar dari mulut atau oralitas saja. Pesan-pesan tersebut jika dicatat atau ditulis tidak bisa disebut pasang. Menurut cerita, Taurik Akragna atau yang diyakini oleh orang Amatoan sebagai Tuhan turun dari langit, kemudian melantik orang Amatoa sebagai pemimpin dan menawarinya pasang. Pasang yang ditawarkan adalah kontrak
yang mengatur semua hubungan taurik, akrakna sendiri atau Tuhan itu menurut orang Amatoa, kemudian manusia dan makhluk lain antara lain adalah hubungan antara hutan dan sungai, bumi dan langit, maupun hewan dan penanaman. Pasang sendiri juga merupakan pedoman bagi orang Amatoa, seperti halnya kaum muslim meyakini Al-Quran sebagai jalan agar mendapatkan kehidupan yang baik di akhirat kelak. Orang Amatoa pun demikian. Orang Amatoa juga meyakini pasang bisa membawa petunjuk di kehidupan dunia ini agar mengalami kehidupan yang baik di akhirat kelak. Oleh sebab itu, pasang sangat sepenuhnya diyakini dengan tulus serta diyakini dengan sadar dan juga dipatuhi oleh orang Amatoa, karena pasang membawa kehidupan yang di dunia ini agar bisa baik untuk menjalani kehidupan di akhirat kelak. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari review jurnal kali ini. Mungkin juga hanya itu pengertian pasang rikajang atau tradisi lisan orang Amatoa. Hanya bisa saya sampaikan sedikit itu. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya pribadi mohon maaf sebanyak-banyaknya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.